fasilitas di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, silahkan follow Instagram RSI PDHI, kemudian akun TikTok RSI PDHI, dan jangan lupa like and subscribe, juga share channel YouTube RSI PDHI. Sobat RSI, hari ini kita kedatangan tamu kita adalah, pokoknya luar biasa nih, Dr. Tri Gunawan, spesialis bedah. Beliau adalah salah satu dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Kita sapa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah. Di sini dingin meskipun di luar tadi panas sekali. Oh gitu ya. Enak di sini ya. Oh, gitu. Dokter, saya minta waktu dokter untuk bincang-bincang sebentar. Oke, Dok. Ini kan temanya hari ini adalah tentang khitan dalam sudut pandang kesehatan dan sudut pandang syariat Islam. Itu Dok tema kita hari ini. Dok, nanya nih Dok, bisa dijelaskan apa sih pengertian khitan dalam sudut pandang medis atau kesehatan dan juga dalam sudut pandang syariat Islam? Ya, tepat sekali siang hari ini kita berbicara masalah khitan ya, karena ini masa liburan ya. Masa liburan, jadi banyak yang mengambil momen ini untuk melakukan khitan. Khitan kalau kita to the point ngomong masalah hukumnya, laki-laki yang saya baca itu para ulama mewajibkan. Hukumnya wajib kalau laki-laki. Kalau perempuan memang masih belum lazim. Tetapi ada juga yang melakukan khitan pada perempuan dan itu dianggap sebagai keutamaan. Gitu. Khitan sendiri saya kira para pemirsa sudah sangat mengetahui apa itu khitan, atau kadang disebut juga sunat, atau kadang disebut oleh dokter dengan sirkumsisi atau dorsumsisi. Sirkumsisi kalau bahasa medisnya ya. Sirkum itu karena melingkar. Jadi sirkum melingkar. Tindakan membuang tutup kepala penis atau gland penis. Jadi gland penis itu punya tutup namanya preputium. Preputiumnya itu dibuang, dibersihkan sehingga kepala penis itu menjadi terekspos, terbuka. Kenapa harus dibuka? Biar bersih. Biar bersih karena ada ruangan di situ yang potensial menjadi tempat persembunyian dari sisa-sisa air kencing sehingga dia menimbulkan bau yang jelas tidak kotor ya, sehat, kotor, susah dibersihkan, dan ya kira-kira seperti itu. Itu pas dibuka itu ada nggak Dok yang kotor banget gitu loh di daerah sekitar preputiumnya itu loh? Ada yang kotor banget, bahkan sampai bau banget, gitu. Karena memang pada kasus tertentu, nanti mungkin kita bicarakan, ada kasus tertentu di mana preputiumnya itu nempel erat pada gland penisnya, pada kepala burungnya itu, sehingga menjadi tempat persembunyian dari sisa-sisa kencing dan sisa-sisa dari kulit yang lepas, yang menjadi kotoran dan bau sekali. Betul ya Dok ya. Jadi itu juga kalau kalau nggak dibersihkan nanti sholatnya gimana? Iya. Gitu ya Dok ya. Iya. Di samping memang tidak sehat pasti, bau tidak sehat, resiko infeksi. Resiko infeksi gitu. Betul. Resiko infeksi, bahkan resiko terjadinya keganasan atau kanker pada penis meskipun kasusnya relatif jarang. Tapi kadang-kadang kita juga ketemu kasusnya ini juga. Dokter. Nah dokter, kenapa sih Dok anak laki-laki itu diwajibkan untuk dikhitan? Mungkin pemirsa sudah mengerti ya, karena kita ini muslim ya. Muslim itu wajib, laki-laki wajib sunat. Bahkan orang Yahudi pun laki-lakinya sunat. Bahkan kalau saya baca orang musyrikin Mekah dulu pun juga sunat. Juga berkhitan. Tetapi kita tahu bahwa dulu Nabi Ibrahim itu
diperintahkan berkhitan, padahal waktu itu beliau yang saya baca itu usianya sudah 80 tahun. Dan kita sebagai umat Muslim yang menjadikan Nabi Ibrahim sebagai tokoh panutan utama, pasti kita mengikuti gaya hidup beliau yang berkhitan. Jadi Muslim laki-laki wajib berkhitan. Bahkan itu menjadi pembeda ketika dulu dalam sejarah pernah kejadian peperangan antara untuk membedakan jenazah Muslim atau bukan dilihat dari khitan apa tidak itu. Dibuka dulu gitu. Iya, buka. Ya. Ini Muslim atau bukan gitu. Ya. Walaupun sekarang itu tidak hanya Muslim ya dok ya. Ya, sekarang banyak juga orang yang bukan alasan itu, agama. Di Amerika itu baru lahir katanya udah langsung Ya, gitu loh, dok. ya memang lebih baik. Orang-orang Yahudi begitu yang saya baca juga, bahkan bayi sebelum pulang dari rumah sakit di khitan itu saya kira jauh lebih baik mungkin ya. Oh, gitu. Karena kalau masih kecil kan dia tidak ingat pada saat di khitan. Ini menjadi bagian dari pendidikan Islam bukan dok? Oh iya, iya karena Muslim itu kan ketika mau melakukan sholat dia harus suci. Betul. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Bagian dari toharoh. Air kencing itu najis. Kalau najisnya tidak bersih nanti sholatnya tidak sah. Tapi yang penting memang di samping alasan utamanya itu dia di khitan itu jauh lebih bersih, lebih sehat, lebih lebih nikmat. Oh gitu ya, dokter. Oke deh. Berapa sih usia yang tepat untuk dihitan nih? Kalau menurut dokter itu, dari segi ilmu medis deh gitu. Kalau dari ilmu medis ya as soon as possible sebenarnya. Oh gitu. Kecil sekalian atau sudah agak gede. Karena kalau tanggung itu melawan ya kalau hutan dengan bios lokal. Nah, nanti pertimbangannya itu sih. Oh, gitu. Kalau kecil sekalian kan kita masih bisa atasi. Tapi kalau ditanggung tidak kooperatif kalau disunat dengan lokal anestesi. Tapi kalau udah lebih gede udah mengerti. Yang gede aja banyak yang takut di khitan. Jadi ya usianya makin cepat makin baik. Karena maksudnya apa? Dengan dia melakukan khitan di awal, itu akan diketahui juga. Mungkin ada kelainan-kelainan yang lain yang orang tua kadang nggak mengerti loh. Oke dokter, nah sekarang kondisi yang seperti apa nih yang memang mengharuskan, wah ini harus dihitan segera, itu kondisi seperti apa tuh dok? Ya kalau sudah infeksi wajib ya, artinya sudah infeksi namanya... Ada demam gitu ya dok ya? Infeksi saluran kencing berulang sehingga mungkin timbul gejala demam, ada kemerahan pada ujung penisnya, bahkan sampai ada nanahnya, itu sehingga anak itu kesakitan setiap kali kencing. Iya, atau kalau pipis itu menggelembung. Ya, karena gitu tersumbat ya, itunya, periotiumnya nempel sehingga air kencing yang keluar dari kepala penis itu harus melalui lubang yang sempit sehingga menggelembung dan yang keluar kecil seperti jarum. Itu pasti akan menimbulkan trauma juga, kesakitan. Nanti kencingnya nggak lampias, nggak tuntas. Ada sisa air kencing, pasti akan jadi infeksi saluran. Ada efek yang lain ya dok, yang berbeda. Bahkan saya pernah ketemu kasus yang namanya pimosis ya, dari perlengketan. Sampai dewasa pimosisnya. Oh betah ya gitu. Sampai dewasa. Akhirnya apa? Timbul yang kita takutkan itu. Infeksi di saluran kencingnya. Sampai terjadi yang namanya penyempitan saluran kencingnya. Pengantin baru itu kasus itu. Kencing aja susah, gimana mau yang lain kan? Iya. Ya, kasihan. Aduh. Nah dokter, ini saya hanya akan bertanya nih. Sebetulnya keuntungan hitan itu kan kadang ada yang di klinik, kadang ada yang manggil tuh ke rumah. Nah, kalau keuntungan hitan di rumah sakit itu apa aja tuh dok? Kalau keuntungannya? Di rumah sakit? Wah, di rumah sakit kalau dilakukan dengan bius umum pasien lebih nyaman. Enggak sakit. Tidak kesakitan. Betul. Yang melakukan hitan juga lebih tenang. Lebih tenang. Ya, pengerjaannya nanti mungkin lebih bagus ya, lebih bagus, lebih rapi lah. Lebih rapi. Ya, lebih rapi. Aduh, lebih rapi. Dan selain itu kan dok, mungkin kalau di rumah sakit, dokter anestesi siap. Siap. Ya. Ruang operasi
ada, terus kemudian siap, tim juga oke, Ya. siap siaga karena ada yang Ya. berjaga. Ya. Terus kemudian ruang perawatan kali ya dok ya. Ya. Di sini kalau misalnya memang mengharuskan mondok di ruang perawatan di RSJ PDHI itu kan kita sudah punya nih ruang VIP dan super VIP yang sangat-sangat nyaman. Jadi Ya, satu ruangan kita ini sejuk nih. iya, jadi Hitan tidak sakit, ruangannya nyaman, pulang sehat, gitu ya Insya dok Allah ya. seperti itu. Ya gitu yang kita harapkan untuk Ya, pasien-pasien kita ya, ya, dokter ya, ya. Oke dokter. Nah dok, ini sekarang kita berbicara tentang komplikasi nih dok. Bagaimana seandainya hitan itu terjadi komplikasi? Contoh komplikasi yang yang terparah itu apa tuh dok? Komplikasi yang terparah. Jadi yang sebenarnya ada yang haram terjadi pada proses hitan. Apa itu? Apa itu dok? Jangan pernah terjadi hitan itu mencederai kepala penisnya atau gland penisnya. Emang Karena kadang ada? kita mendengar kadang kejadian. Emang ada itu dok? Iya, kepala penisnya terpotong. Innalillah. Artinya mungkin yang melakukan belum Tidak hati-hati ya? belum harus hati-hati, betul itu masa depan itu. Masa depan banget itu kalau sampai itu terpotong. Gitu ya, dokter. Susah ngoreksinya. Oke, kalau misalnya terjadi perdarahan dokter, Kalau komplikasi yang yang dilakukan? lazim, kalau Itu tidak lazim ya perdarahan ya? perdarahan ya. apa yang dilakukan keluarga dok ketika itu nyampe rumah tuh dok? Oh, nyampe rumah. Misalnya perdarahan di rumah. Oh, iya. Udah dihitan tuh kok perdarahan, gimana tuh dok? Ya mestinya harus dicegah jangan sampai perdarahan di rumah. Dipastikan bahwa selama tindakan itu sudah perdarahan terkontrol dengan baik, betul. sehingga karena kalau di rumah perdarahan panik pasti. Apalagi nanti kalau repairnya dengan bius lokal, wah anak masih akan trauma, Karena kesakitan. memang lebih sakit. Iya, karena sudah ada proses bengkak dan lain sebagainya. Nggak boleh terjadi, Bang. Meskipun kadang ada 1-2. Ya, tapi perdarahan yang ringan kadang keluarga juga panik. Sebenarnya mungkin dibawa ke UGD juga. Selesai. Diganti balut aja atau diolesi salep sembuh. Cuma kalau memang ini yang jangan sampai terjadi perdarahan. Oke dokter, terus kemudian perawatan pasca hitan itu sendiri bagaimana tuh dok? Biasanya dikasih obat antibiotik sama pengurang rasa sakit. Sama yang paling penting sebenarnya perawatan topikal, dikasih salep aja di bekas jahitannya itu. Dikasih salep aja, cukup itu. Ya, nggak perlu perawatan yang, bahkan saya kalau menghitan saya nggak pernah balut. Gitu. Karena kalau dibalut pada saat ngelepas kesakitan gitu. Iya. Gitu, jadi harus kita pastikan sudah perdarahan terkontrol baik, sehingga kita bisa tidak usah dibalut, kasih salep saja pasien nyaman. Biasanya lebih nyaman kalau dibelikan celana hitan itu, atau pakai sarung aja lah kalau enggak. Karena kadang-kadang saya punya pasien yang luar biasa gemuk itu kadang pakai celana hitan yang paling besar pun nggak muat. Ya pakai sarung aja. Pakai sarung aja gitu. Iya. Dok, oke dok. Ini mitos atau fakta ya dok? Misalnya gini, mau dihitan nggak boleh pecicilan katanya gitu. Terus nggak boleh lari-lari atau nanti nggak boleh makan telur gitu tuh. Bener nggak sih dok itu? Nggak ada hubungannya itu. Nggak masalah ya? mau lompat-lompat sebelum dihitan juga nggak apa-apa. Gitu ya dok ya? Nggak masalah. Katanya kalau misalnya anak petakir nanti perdarahannya banyak. Kalau habis dihitan mungkin ya sebaiknya ya ditahan dulu. Oh gitu. Mungkin kalau ada proses ya perdarahan ringan yang terjadi adalah proses penjendalan yang mestinya istirahat, kalau dengan lompat bisa saja itu terbuka sehingga bisa perdarahan ringan yang sebenarnya mungkin tidak berbahaya, tapi kan paniknya itu. Iya dokter, iya. Apalagi ya, makanya ini kita harus care betul, jangan pastikan tidak ada perdarahan. Kalau bengkak-bengkak sedikit habis dihitan wajar lah. wajar ya dok ya. Nanti itu. beberapa hari kemudian juga ya kempes gitu kali ya. Iya. Dok? Oke dokter. Dokter ini sudah ada pertanyaan yang masuk ini yaitu dari Bapak Agus Sambisari Kalasan. Nah, pertanyaannya, saat ini kita sering mendengar berbagai macam metode hitan nih dok. Mohon dijelaskan secara umum metode hitan apa saja dan apakah menurut tinjauan kesehatan hal itu aman dilakukan? Jadi mungkin metodenya. Metodenya apa aja ya. Dok, metode hitan itu. Ya metode yang paling tradisional mungkin kayak lihat di video di Afrika, Afrika yang itu langsung ditarik, kok dipotong. Ya biasanya
Kalau kita yang pakai yang ya, dijahit saja, dipotong dijahit. Potong dijahit. Biasanya untuk ngontrol perdarahan kita lakukan pakai cutter, pakai. Gitu. Orang-orang awam suka nyebutnya laser, itu padahal nggak tepat. Cutter aja. Itu sebetulnya kauterisasi gitu ya, aja. di Jadi sebaiknya emang motongnya pakai yang tajam, pakai gunting atau pakai pisau silahkan. Kemudian perdarahan kecil-kecilnya dirawat dengan cutter baru nanti dijahit. Oh gitu. Jadi yang Kalau masalah ada yang pakai teknologi, pakai metode klem, pakai metode apapun, cincin. Menurut saya sih lebih baik yang konvensional saja, dijahit saja. Iya saja itu sudah Karena ada cukup juga ya, yang pakai ya. metode yang lain itu ada yang klemnya nggak lepas-lepas, malah bengkak, nyeri. Lukanya juga sama saja kan sembuhnya kan dok? Dengan metode apapun? Iya. Baik itu konvensional ataupun katakanlah Ya, di nggak laser. ada lah yang hari ini dihitan langsung sore sembuh kan ya, Ya, ada nggak ada juga. juga kan ya, Dok, Proses penyembuhan jaringan kan butuh waktu. Yang paling penting kita kontrol supaya satu tidak perdarahan, kedua mengurangi bengkaknya. Bengkaknya sedikit sembuhnya lebih cepat. Oke. Ya. Gitu ya. Terus dirawat topikal supaya tidak infeksi. Betul, dokter. Nah, begitu Bapak Agus, mudah-mudahan bisa puas dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh Dokter Trigunawan. Jadi metode apa saja, it's okay gitu ya. Iya. Ada juga yang lebay metodenya. Ya apa itu? Itu tadi banyak kadang-kadang tanpa suntik, tanpa sakit, tanpa darah, jangan-jangan tanpa dipotong. Bercanda ini. Enggak, itu masuk udon atau? Oke dokter, ini pertanyaan yang kedua dari Ibu Sari dari Berbah. Apa saja nih dokter persiapan yang harus dilakukan sebelum dihitan bagi pasien? Kalau bagi pasien ya ada persiapan khusus ya. Kalau penting mau mandi bagus. Yang penting anaknya mau gitu ya dok? Mau mandi biar bersih, karena habis kita kadang males mandi gitu. Terus sesaat sebelum dihitan sebaiknya kencing dulu. Gitu. Karena kadang takut habis hikatan persis mau kencing ditahan takut gimana padahal enggak apa-apa. Atau malah pada saat dihitan malah kencing kan repot ya, dikencingi pasien. Pernah kejadian gitu. Sabtu nggak ada, tapi yang paling penting kita periksa. Biasanya kita tidak hanya periksa penisnya saja, kita periksa juga telurnya udah komplit belum, kanan kirinya. Kadang orang tua nggak ngerti tuh. Ada yang belum turun. Sudah agak gede, telurnya masih. Ternyata bahkan telurnya nggak nampak semua. Seringnya telurnya ada satu, yang satu entah kemana, kadang masih di dalam perut atau masih di selangkangan. Gitu, itu kan harus dikoreksi lebih cepat. Jadi memang berarti kalau dengan dokter spesialis ini, insya Allah ya asesmennya pasti lebih, akan lebih mendalam dilihat. ya, betul. Terus harus perhatikan ini ada kelainan-kelainan tidak di penisnya misalnya. Betul. Misalnya ada penis yang melengkung ke bawah gini. Betul. Ada Itu bisa langsung diperbaiki, dikoreksi gitu ya dok ya? Bisa juga kita koreksi, cuma itu nggak boleh dihitan malah. Oh gitu. Nggak boleh, karena kulitnya nanti kita gunakan untuk menutup defeknya, untuk meluruskan penisnya. Yang bagus kan begini, bukan begitu. Kalau begini repot ini, ada yang kor dari sini melengkungnya ke bawah. Yang bagus yang begini ya, bukan begitu. Nah, Sobat RS, ini kelebihannya kalau misalnya kita dengan dokter spesialis bedah ya ini, beliau tahu betul ya, ini mana yang harus diperbaiki gitu loh. Ya, mana mau yang model apa? Model apa? Ada lagi tuh maunya model apa? Bercanda aja. Nah, dokter Trigun ini bercanda ini, agak serius ini ya. Terus kemudian, gimana nih Ibu Sari, sudah sudah jelas dengan yang disampaikan oleh dokter Trigun? Mudah-mudahan jelas ya. Oke deh. Nah, pertanyaan yang ketiga, dokter, dari Bapak Budi Taman Martani, tanya, dokter, bisa nggak nih hitan dengan dokter spesialis bedah itu booking dulu? Bisa banget, monggo. Kita anytime siap. Oke, gitu ya dok ya. Monggo nanti diatur sama admisi. Iya, nanti kemudian janjian nih. Cuma nanti mau minta yang lokal atau dengan general anestesi kan nanti. Gitu. Jadi nanti dokter akan memberikan ya. penawaran ya. Mau di ruang operasi. Ya kadang-kadang ketemu saya juga lebih baik. Artinya kita lihat dulu. Kemarin dapat kasus yang misalnya anaknya obes ya, gemuk sekali, penisnya tenggelam. Betul, susah kali ya dok ya? Iya agak susah. Sebenarnya penisnya panjangnya normal, tapi tenggelam dia. Sehingga tertutup lemak. Hasil dihitannya kadang kepalanya nggak bisa langsung nongol cakep itu. Sudah tahu ya yang nongol cakep dah. Aduh, obrolan kita.
Tengah siang bolong. Dokter, berarti akan lebih baik bila mana mau hitan, misalnya untuk janjian nih sama. Ya kalau ada kasus-kasus konsultasi tertentu dulu gitu boleh, ya? kalau ada kasus Konsultasi tertentu. dulu Tapi ya? kalau yang normal-normal sih langsung nggak apa-apa. Oke, nah Sobat Langsung nggak RSI, apa-apa. nih jadwalnya Dokter Trigunawan, spesialis bedah di RSCP PDHI, Senin dan hari Rabu itu jam 13 sampai dengan jam 15, Senin Rabu. Catat ya. Dan untuk Selasa, Kamis, dan Jumat jam Jam 15.30 sampai dengan jam 17.30. Sampai dengan selesai. Sampai Sak dengan selesai gitu ya, rampungnya. Dok ya. Sak rampungnya. Nah, apabila Sobat RSI, keluarganya atau mungkin Sobat RSI sendiri mengalami tidak hanya ingin hitan ya. Atau mungkin hitan ulang mungkin. Oh, hitan ulang. Bila mana memiliki masalah kesehatan terkait dengan bedah yang memang butuh penanganan bedah, silahkan datang dan konsultasikan, periksakan ke Poli Bedah Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Gitu ya. Kemudian dokter, kasih dong tips buat kita semua nih sama Sobat RSI semua yang lagi nyimak acara ini. Tips tentang persiapan hitan atau hitan aman, monggo deh. Kalau ya mandi sebelumnya lebih bagus. Tadi Oke, sesaat mandi. sebelum hitan kencing. Mandi Kalau dulu. sudah gede, kadang sudah suka tumbuh rambutnya, dicukur. Cukur dulu, Iya, iya. biar bersih. Mungkin diedukasi juga ya anak-anak kita itu untuk mencegah pimosis berkelanjutan. Jadi tutup kepala penisnya itu lengket. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil ya, pulang sekolah itu SD itu kadang anak-anak kampung kan kalau lewat sawah ya. Kalau pulang itu bisa kencing bareng loh, yuk kencing bareng. Pengalaman Kalau ini. yang belum bisa buka itunya, Iya. itu diledek sama temennya sehingga dipaksa supaya pimosisnya terbuka, perlengketannya terbuka, perih-perih gitu. Tapi akhirnya jadi itu pengalaman masa kecil ya. Pengalaman dokter. Kalau itu Madi. Ya itu aja, pastikan ya itu nggak masalah, itu urusan kita. Cuma nanti kalau yang perlengketan itu biasanya sembuhnya pakai proses kayak ada krustanya itu. Ada krustanya itu. Krustanya kayak, mohon maaf kayak upel gitu loh. Di situ tuh di sekitaran situnya. Yang bekas perlengketannya itu loh. Tapi kalau yang sudah terbuka enak. Langsung bagus. Tapi berarti tidak harus semua ada yang kotor ya, Dok? Mungkin ada yang bersih juga. Ada kali ya? juga yang sudah bersih Ada karena yang udah sudah bisa bersih, terbuka betul. gitu. Tapi bersihnya anak-anak kadang belum mengerti juga, mereka toharoh kan mungkin belum begitu paham Betul. bagaimana membersihkan. Saya juga bisa membayangkan kalau laki-laki tidak dihitan itu kayak apa ya? Kalau sudah dewasa, sudah menikah itu kan preputumnya akan mengganggu sekali. Iya. Bisa bayangkan ya? Aduh. Dokter Trigun itu. Mengganggu dia pasti. Begitu ya, Dok ya. Pasti. Mungkin apa namanya ya inilah dengan dokter spesialis bedah tuh semuanya insya Allah dipastikan bisa aman lah, apapun kelainannya bisa dideteksi dengan baik. Baik, Dokter Trigun, terima kasih nih atas waktu dan penjelasannya yang panjang lebar. Sebenarnya menarik sekali ya topik hitan pada siang. Tapi memang hitan itu bikin kapok. Iyalah sekali Sekali hitan udah. udah nggak usah lagi kan. Kecuali kasus tertentu ada yang memang harus diulang. Oh gitu ya? Ada? Ada. Pernah nanganin dokter? Pernah. Wah. Ya itu ada yang non sewu di luar ada hitan dengan kotor tapi panasnya terlalu berlebihan, akhirnya luka bakarannya di ujung penisnya, sembuhnya malah fibrosis malah. Oh gitu. Jadi Terganggu nggak lengket. tuh dok saluran kencingnya? Oh ya terganggu. Jelas terganggu. Iya. Ya harus wise-wise memakai alat metode kotor wise, nggak boleh terlalu lama. Karena dia panas, energi panas tuh. Baik Dokter Trigun, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Kemudian mungkin next time podcast kita undang lagi deh dengan tema yang Hitam perempuan. Oh, iya, dokter ini ya. Oke dokter, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga menjadi amal jariah untuk dokter. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa Sobat RSI, jadwalnya beliau yang tadi sudah saya sebutkan ini. Oke Sobat RSI, terima kasih atas atensi, partisipasinya, bergabung dengan live podcast kami, Ngeteh, Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Dan
Mohon maaf bila mana ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab satu persatu karena memang keterbatasan waktu ya. Insya Allah semua pertanyaan yang masuk nanti akan kami balas melalui DM pribadi. Nah, gitu ya. Dan bagi Sobat RSI yang saya ingatkan lagi untuk mengisi link giveaway untuk memenangkan free hitan dan 5 voucher hitan dengan diskon 10% untuk 5 peserta. Monggo silahkan diisi dan untuk pemenangnya akan diposting di postingan Instagram RSI PDHI. Saya ingatkan lagi, silahkan follow Instagram RSI PDHI, akun TikTok RSI PDHI, dan like and subscribe juga share channel YouTube RSI PDHI untuk mendapatkan tips seputar kesehatan ataupun akses mendapatkan layanan di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Nantikan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata